Menurut catatan kami dari KPU, jadi termasuk dalam kategori daerah partisipasi rendah. Jangan dulu memberikan harapan yang berharap-harap begitu, tapi marilah bersinergi dengan masyarakat dulu. Dan ini juga ada beberapa permasalahan ya, yang mungkin perlu kita perangi juga terkait dengan money politik. Om Swastiastu, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam program acara Kabar Update KPU Kabupaten Tabanan yang saat ini tentu saja akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih di Desa Angsri. Dan saat ini saya bersama dengan Perbekal Desa Angsri yang begitu luar biasa sekali menyambut kami di sini, dan kita akan tanya-tanya terkait dengan pendidikan pemilih, terkait dengan kemarin ya, situasi kemarin bahwa Desa Angsri lumayan ini agak kurang beruntung ya. Jadi Desa Angsri menurut catatan kami dari KPU jadi termasuk dalam kategori daerah partisipasi rendah. Nah ini pastinya akan dilakukan terobosan-terobosan oleh Bapak Perbekal dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentu saja dalam upaya untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan nanti ke depannya. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Niki? Baik, sehat. Luar biasa. Semangat sekali beliau. Dan pada kesempatan ini kita mau tanya-tanya lebih jauh lagi terkait dengan kondisi daripada masyarakat Desa Angsri ini seperti apa. Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inyoman Warnade, ya Perbekal Desa Angsri. Pertama-tama apresiasi sekali kami terhadap Ibu dari tim KPU sudah berkenan datang ke desa kami. Terus yang terkait dengan apa yang sebagai materi yang disampaikan tadi, yaitu masalah tingkat partisipasi terkait dengan pemilu di desa kami itu memang sangat rendah sekali, Bu. Ya mungkin berapa dasar pertimbangan kenapa itu bisa terjadi, dan kita akan mengkorek lebih jauh nantinya ke depan. Terobosan-terobosan apa nantinya akan bisa kita lakukan, ya mungkin lebih rinci dulu di awal kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang seperti data yang kami miliki di desa, dan mungkin dari KPU juga sudah punya database-nya terkait desa kami, itu memang sementara ini gitu. Sementara ini menjadi catatan ya, catatan dalam artian bahwa kita harus melakukan sebuah inovasi atau terobosan-terobosan dalam upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat ya. Nah, kita sempat juga berdiskusi dengan beberapa tokoh dan sudah ada terjalin seperti itu, mungkin komunikasi jadi partai politik dengan masyarakat dan sebagainya, mungkin itu menjadi salah satu penyebab. Mungkin menurut pandangan Bapak seperti apa ini? Ya, seperti Ibu ketahui ya, pada saat kita berdiskusi dengan beberapa tokoh desa di desa kami itu, ya seperti itulah gambaran ya terkait dengan partai politik yang notabene-nya ingin berpartisipasi dalam setiap hajatan. Ya salah satunya alasannya mungkin belum ya, komunikasinya belum match ya. Iya itu komunikasi di awalnya match, tapi kan realisasinya di penghujung itu enggak pernah kesampaian. Ini harapan Bapak nih, harapannya seperti apa untuk pemilihan berikutnya ya, karena ini kita harus mempunyai gambaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Artinya bahwa harapannya adalah tingkat partisipasi masyarakat terus bergerak naik ini. Kalau bisa 100% gitu ya. Gimana menurut Bapak nih? Kalau kami sih boleh berharap ya pada tokoh politik dulu, itu yang terutama, karena notabene masyarakat itu kan masyarakat yang kurang paham tentang politik lah, tapi sedikit tidaknya mengerti gitu. Walaupun tidak paham betul begitu, tapi mengerti. Sekarang masyarakat kan sudah tidak bisa diajak diberi harapan begitu saja, tapi ada sesuatu yang bisa terkoneksi lah antara apa yang disampaikan pada saat datang, kemudian implementasinya nanti pada saat setelah gitu. Kan ini yang terpenting. Dan ini sekarang kan kita akan memasuki tahapan itu, Pak. Nah, kemudian apa mungkin pesan Bapak kepada partai politik yang akan nanti berkompetisi ceritanya ya? Silakan buat partai politik, Pak. Ya, buat partai politik yang mau masuk ke daerah kami khususnya di Angsri itu, kami sih berharap jangan dulu memberikan harapan yang berharap-harap begitu, tapi marilah bersinergi dengan masyarakat dulu, sehingga nantinya suatu ketika lalu kita sudah bisa match di situ tanpa harus ada sebuah janji di awal, pasti akan
direspon oleh masyarakat. Kan itu yang terpenting gitu. Dan ini juga ada beberapa permasalahan ya yang mungkin perlu kita perangi juga terkait dengan money politik dan golput dan sebagainya gitu ya, masalah-masalah pemilu ya. Nah, ini mungkin Bapak mungkin bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat terutama terkait dengan money politik dan sebagainya, dampaknya dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa sharing lah di sini. Seperti apa, Pak? Ya, mungkin saya pertama mengawali dari partai politik lah. Yang pertama terkait dengan money politik yang Bu sampaikan tadi itu, ya mungkin bisa disikapi dari partai politik. Pertama jangan memberikan harapan dulu pada masyarakat. Ya. Artinya harapan dalam arti tolong pilih saya dulu gitu bisa. Kalau sekarang nanti ada strategi mungkin gitu yang disampaikan oleh para calon mungkin ya. Iya, harapannya seperti itu. Jangan sampai langsung menyentuh ke hal-hal yang masuk ke ranah itu gitu loh. Jangan sampai nanti merasa masyarakat jadi itu ide, gagasan itu dituangkan, diberikan betul, kepada masyarakat. Jangan itu. Uang dulu. Jangan uang dulu. Karena kita ngomongin money politik nih, karena ini salah satu juga hasil survei. Salah satu yang perlu kita juga perangi adalah money politik. Betul. Bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini masyarakat harus jeli dan cerdas memilih pemimpinnya. Ya, itu yang pertama dari partai politik. Tapi sekarang dari segi masyarakat, ya yang sih menghimbau ya, saya berhimbau kepada masyarakat kami khususnya di Angsri itu jangan pernah berharap mendapat sesuatu dulu, tapi mari kita berbuat dulu lah. Ya, nanti setelah kita berbuat, nah kita baru bisa sampaikan pada partai politik ini loh hasil perbuatan yang sudah kami lakukan. Nah, tinggal melihat nanti masyarakat itu seperti apa respon dari partai politik terhadap desa kami. Gitu. Oke, ini terkait dengan kegiatan pendidikan pemilih ya kepada masyarakat khususnya desa Angsri. Jadi ini adalah merupakan salah satu tujuan kami dari KPU untuk melaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat bahwa ada beberapa poin atau hal yang harus disikapi, misalnya seperti money politik, golput. Jadi jangan sampai artinya hal itu terjadi lagi next ke depan. Begitu pula halnya dengan pelanggaran-pelanggaran politik yang ada juga akan tidak terjadi, sehingga kesadaran politik pun meningkat di desa Angsri. Nah, mungkin Bapak bisa sharing sedikit tentang pendidikan pengetahuan politik lah di kalangan masyarakat sampai saat ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara masalah politik ya sebenarnya masyarakat kami itu gimana ya responnya gitu, karena ya yang bilang kurang lah gitu responnya terhadap pemahaman tentang partai politik. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, pertama mungkin kita sih berharap dari support dari stakeholder yang terkait tentang itu ya, terkait dengan pembinaan politik ya terhadap masyarakat. Ya, salah satunya mungkin dari instansi KPU lah yang ikut sumbang berperan aktif lah. Karena disitulah nanti proses itu berproses ya. Nah, kalau dari masyarakat sih dari masyarakat sih sebenarnya biasa-biasa saja ya memahami tentang politik begitu. Iya. Jadi dalam artian bahwa harapan kita dengan hadirnya KPU di Desa Angsri itu kemudian juga bisa berkomunikasi dengan para tokoh, membuka wawasan masyarakat sehingga pengetahuan terkait dengan politik, pengetahuan terkait dengan demokrasi, pemilu dan pemilihan semakin jelas lagi. Jadi tidak menjadi abu-abu dan mereka akan jelas menggunakan hak pilihnya tentu saja pada saat di setiap pemilu ya dan pemilihan. Seperti itu mungkin. Iya, harapan kami memang seperti itu. Artinya setiap apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat itu bisa nanti kita implementasikan pada saat pemilu yang akan datang. Jadi banyak sekali harapan dan tentu saja banyak harus kita lakukan upaya-upaya karena Desa Angsri menjadi catatan kami adalah salah satu desa dengan partisipasi rendah dan tetap ada upaya dari Perbekal Desa Angsri untuk meningkatkan tingkat partisipasi ini dengan meningkatkan pengetahuan politik di kalangan masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang demokrasi pemilu. Ini penting sekali bagi stakeholder yang hadir dan juga pesan buat partai politik juga ya, jadi agar bisa turun ke bawah memberikan wawasan dan pengetahuan politik ya seperti itu sehingga nanti pada waktunya masyarakat bisa memanfaatkan hak pilihnya dengan tepat. Seperti itu? Ya, seperti itu lah. Sangat setuju sekali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Perbekal sudah berkenan untuk sharing dan berbagi dan tentu saja pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saksikan terus kabar update KPU Tabanan. Sampai jumpa di episode berikutnya.